Asini roh madihamu dohot dame, nasian di mata dohot cian anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kai. Amin. Selamat pagi. Kita disapa oleh firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 15 ayat 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Tarsabur do di haleon, ale di pahehe do di hasangapon. Tarsabur do di hagaleon, ala di pahehedo di haguguun. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara tentang kematian, anggapan dari kita tentu berakhirlah semua aktivitas, kegiatan, dan dengan demikian, dengan kematian, maka berhenti semuanya. Tetapi berbeda halnya dengan kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus. Justru dengan kematian, Yesus itu dia menaklukkan kematian itu sendiri, yaitu dengan kebangkitannya. Kebangkitannya yang menaklukkan dan membunuh kematian itu sendiri, yang menjadi pintu harapan bagi orang-orang yang percaya di dalam kehidupannya, bahwa bukan kematian akhir dari segalanya, tetapi kematian merupakan pintu gerbang untuk masuk menuju kepada kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus. Itu pula yang disampaikan oleh Paulus dalam nats ini ketika ada yang meragukan tentang kebangkitan orang-orang yang percaya. Ketika ada yang berpikir bahwa tidak ada masa depan dari orang-orang yang percaya setelah meninggal dunia. Ketika ada yang berpikir bahwa tidak jelas apa dan bagaimana dan mau kemana orang-orang yang telah meninggal. Dalam nats ini Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang percaya pada waktu itu untuk boleh meyakini, memegang teguh apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya di Korintus pada waktu itu. Dan untuk boleh betul-betul mengimani, meyakini, dan mempercayai apa yang menjadi pesan firman Tuhan dari dalam kehidupan kita, yaitu tentang kebangkitan. Tentang kebangkitan yang dilalui terlebih dahulu tentunya melalui kematian. Kematian kemudian akan dibangkitkan dan menerima kemuliaan. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada jemaat yang ada Korintus dan juga kepada kita, sehingga mengajak kita di dalam tengah-tengah kehidupan kita bahwa bukanlah kematian ujung dan akhir dari semuanya, tetapi kita mau diingatkan tentang pengharapan kita akan kehidupan yang kekal, akan kebangkitan, sehingga orang yang percaya tidak perlu ragu dan takut ketika harus berhadapan dengan kematian, karena setiap orang pasti akan menghadapinya, menjalaninya. Namun bukan kematian, tetapi bagaimana kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita boleh betul-betul mengimani Yesus dan mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Karena masa yang akan datang ditentukan oleh masa kini, iman kita, keyakinan kita. Nah, itu yang disampaikan oleh Paulus dalam nats ini ketika disebutkan ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Itu menunjukkan satu pengharapan yang kuat, yang teguh,
Sehingga ketika orang-orang yang percaya itu menghadapi tantangan-rintangan yang berat dan sulit, bahkan harus berhadapan dengan kematian itu, supaya tidak ragu, tidak khawatir, karena masa depan orang yang percaya itu bukan di kematian, tetapi di kebangkitan orang-orang yang percaya. Meneguhkan, menguatkan kita masa depan surgawi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu, mari ikut dan taatilah Allah, jadi sumber kehidupan yang akan membangkitkan kita, seperti yang dikatakan oleh Yesus, bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang dalam dia tidak akan mati selamanya, tapi justru akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.